Gempa Bumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ahmad Fadlur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang pemahaman gempa bumi dan cara menangani gempa bumi. Mengenal Bumi bagian 1. Teori pengapungan benua. Mengenal bumi. Pada zaman dahulu, bumi hanya memiliki satu benua yang disebut Pangea. Sedikit demi sedikit, Pangea menjadi retak dan pecah. Pecahnya Pangea disebabkan oleh gaya pasang surut dan gaya rotasi bumi, sehingga menyebabkan benua-benua tersebut mengapung atau continental drift. Selama puluhan juta tahun lamanya, manusia dan makhluk hidup lainnya menempati bumi. Bumi umumnya terdiri dari bebatuan dan tanah. Apakah Anda tahu ada apa saja di dalam bumi? Interior bumi terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi dengan ketebalan 0-100 km. Kerak bumi tersusun atas feldspar dan mineral silikat lainnya. Mantel bumi. Lapisan penyusun kedua adalah mantel bumi dengan perkiraan ketebalan 2.900 km yang terdiri dari mantel bawah dan mantel atas. Mantel atas bumi dapat dibagi menjadi dua, astenosfer dengan kedalaman sekitar 200 km dan litosfer yang terdiri dari bebatuan keras. Inti bagian luar atau outer core yang bersifat cair dan inti bagian dalam atau inner core yang bersifat padat. Megatrust itu, apakah itu sesuatu yang baru di Indonesia? Secara harfiah, megatrust berarti patahan naik yang sangat besar. Kita tahu, Ring of Fire terhampar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bersamaan dengan itu, megatrust pun hadir menyertainya. Disinilah kita hidup. Sejak dahulu kala, megatrust sudah bersama kita. Kita hidup di atasnya. Sebagaimana di selatan Jawa, megatrust terbentang sepanjang 1000 km. Dengan bidang kontak selebar 200 km, menghujam hingga kedalaman sekitar 60 km, dan terus mengakumulasi energi yang siap dilepas kapan saja. Lalu, kapan dan di mana energi itu akan dilepas, dan apa yang akan terjadi saat itu? Megatrust merupakan bidang gempa yang sangat besar, yang terletak tepat pada pertemuan lempeng samudra dan lempeng benua. Ketika kedua lempeng tersebut bertemu, lempeng samudra menghujam terus ke bawah dan akan membentuk bidang kontak dengan lempeng benua yang disebut dengan bidang megatrust. Bidang megatrust tersebut akan terus mengakumulasi energi selama puluhan sampai ratusan tahun. Semakin lama, penahanan ini akan mencapai titik jenuh, hingga pada akhirnya energi yang tersimpan akan dilepas, dan pada saat itulah terjadi getaran kuat yang kita sebut gempa bumi megatrust. Jika pelepasan energi tersebut sangat besar hingga mengakibatkan pergeseran bidang megatrust dan perpindahan kolom air laut, maka gelombang air laut pun akan menjadi sangat besar hingga mencapai dataran. Peristiwa inilah yang sering kita sebut tsunami. Ada banyak juga loh bahasa Nusantara untuk tsunami. Misalnya dalam bahasa lokal Sunda, Sagara Saba Darat, dan Jawa yaitu Pasang Gede dan Segoro Munggah. Hingga saat ini, belum ada teknologi yang dapat memastikan kapan peristiwa ini terjadi. Semua yang disampaikan oleh para peneliti adalah sebuah potensi-potensi, bukan merupakan sebuah prediksi. Jadi kita sekarang sudah tahu kan apa itu megatrust? Kita tidak perlu takut, jangan sampai kita termakan oleh hoax atau informasi yang tidak benar. Selalu siap siaga ya terhadap gempa dan tsunami, agar dapat selamat meminimalisir korban dan kehilangan saat bencana itu terjadi. Mari beradaptasi dan hidup harmonis dengan alam dan tanah air kita, Indonesia. Kita telah memahami hal yang perlu dipersiapkan sebelum gempa. Sekarang, apa yang perlu kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Hal utama, jangan panik.
Cobalah untuk tidak panik. Ini membantu kita menentukan langkah-langkah menyelamatkan diri. Langkah pertama adalah menunduk. Guncangan gempa mempersulit kita untuk berdiri. Kita juga perlu melindungi kepala kita. Bila ada meja kokoh, kita dapat berlindung di bawahnya sambil bertahan memegang kaki. Jangan sekali-kali bertindak gegabah karena akan berakibat fatal. Ketika sedang memasak, matikan kompor. Matikan juga peralatan listrik lainnya. Cobalah untuk tidak bertindak seperti ini. Jangan dekati kaca. Getaran gempa dapat memecahkan dan melukai kita. Stop, jangan lakukan ini. Bila berada di lantai 1, segera keluar dengan tetap melindungi kepala. Bila di lantai 2, gunakan tangga emergency untuk keluar. Tetap hati-hati dan berpegang pada pegangan tangga. Jangan gunakan eskalator maupun lift. Jangan nyalakan api atau menyentuh saklar maupun sekring. Siapa yang merayakan ulang tahun saat gempa? Bila terdapat petugas, ikuti arahan dan instruksinya. Saat sedang berkendara, segera berhenti. Namun, hindari bawah bangunan. Jika ada peringatan tsunami, segera ke tempat yang lebih tinggi. Bila terjebak, usahakan untuk tidak terlalu banyak bergerak agar tidak menghasilkan debu. Tutup mulut dan hidung agar tidak kemasukan debu. Dan buatlah suara untuk memberi tanda lokasi kita. Dengan memahami mitigasi gempa, kita telah andil untuk mengurangi resiko bencana gempa.